Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Indak man yahfaz al hadith falyaqra. Ashab Riau, rombongan Riau, falyaqumu, berdiri. Abu Mama hafal hadis, hafal? Belum? Silakan store. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang lain, Tulab, Qudama, Syu'bah, hafal? Kum, Mus'ab, Ibrahim, belum hafal? قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني بلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال بعض القوم سمع ما قال وكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع قال حتى إذا قضى حديثه قال أين سائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إدراكها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وإذا ضيع الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إدراك الأمانة قال فإذا جاء الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Masya Allah, Allah barik fiikum. Tahfidzul Quran, siapa yang hafal? Kum, anak-anak tahfidzul Quran, siapa yang hafal? Silakan. Yang tahfidzul Quran, falyaqumu. Ashab tahfidzul Quran, siapa Zubair, silakan hafal, silakan. Ayo silakan. Siapa ini yang dari Pekanbaru namanya? Nah, Aziz, silakan Aziz. Masya Allah nih Pekanbaru nih, Riau.
Ketuanya Abu Mama ini. Masak Palembang. Yasir, kum, berdiri Yasir. Setoran. Syauki. Yo, Naufal. Sekayu, Randi. Jalur, Pendi. Selapan, Ayo, silakan. Al-mustami'un, orang-orang yang mustami'un itu maksudnya yang taklimnya datang dari luar, bukan santri dalam masjid, dalam markiz. Ahmad, Abu Zainu, belum? Pak Roni, Mas Rofi, belum? Ya. Azan dulu, sudah azan kita lanjut. Azanlah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab orang yang mengangkat suaranya untuk menyampaikan ilmu. Pada bab ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari menunjukkan dalam penyampaian ilmu terkadang seorang alim atau seorang mudarris butuh untuk raf'us sauti, butuh untuk mengangkat suara. Baik dalam ijabatus su'al, menjawab pertanyaan, atau dalam bentuk ilqa'ud dars, dalam menyampaikan pelajaran. Kenapa butuh mengangkat suara? Dikarenakan diangkatnya suara tersebut terkadang bisa menyebabkan
seseorang yang mendengar dari kalangan para penuntut ilmu atau penanya lebih peka, sadar. Apalagi kalau seandainya tempat atau kondisi-kondisi tersebut menyebabkan suara tersebut tidak tersampaikan. Oleh karena itu di zaman dahulu ya, ada yang dikenal mustamli. Mustamli itu orang yang menyampaikan suara syekh, suara muhaddits. Misalnya syekh tersebut mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Nanti di pojok sana yang dengar dia teriak wailun lil aqabi minan nar. Nanti yang pojok sana juga mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Jadi beruntun. Ini dikenal dengan mustamli. Bab yang seperti ini juga pernah disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab beliau Al-Jami'us Sahih. Beliau membawakan hadis, Syekh Muqbil membawakan hadis tentang ucapan Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau mengangkat suara ketika itu dengan mengatakan di atas mimbar, beliau berteriak anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian dari neraka, aku peringatkan kalian dari neraka. Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Lau kana ahadun bis-suqi la sami'ahu." Kalau seandainya ada orang di pasar, dia mampu mendengar suara Nabi SAW tersebut. Dan itu perkara yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama di zaman dahulu tentang kebolehan raf'us saut bil ilmi, mengangkat suara. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man adalah Arim Ibnul Fadl. Ya, Arim Ibnul Fadl. Arim ini laqab. Nama aslinya adalah Muhammad. Jadi Abu Nu'man itu namanya adalah Muhammad Ibnul Fadl. Al-Mulaqqab bi Arim. Ingat baik-baik. Ya. Diingat baik-baik, dicatat. Abu Nu'man huwa Muhammad Ibnul Fadl al-Mulaqqab bil Arim. Jadi atau Arim. Qala haddatsana Abu Awanah. Beliau mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Awanah. Abu Awanah di sini Waddah Ibnu Abdillah Al-Yashkuri. Waddah Ibnu Abdillah Al-Yashkuri. Abu Awanah. Yang tobaqotnya di sini itu Abu Awanah Waddah Ibnu Abdillah Al-Yashkuri. Di sana ada Abu Awanah yang lain, penulis Musnad yang dikenal dengan Musnad Abi Awanah. Nah itu tabaqatnya bukan di sini. An Abi Bishr, dari Abu Bishr, namanya adalah Ja'far ibnu Iyas Al-Yashkuri. Abu Bishr perawi yang thiqah, digolongkan min asbatin nas fi Sa'id ibni Jubair, termasuk perawi yang
paling kokoh dalam meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Namun Ja'far bin Iyas atau Abu Bishr ini tadi lemah riwayatnya apabila dia meriwayatkan pada Habib ibnu Salim dan Mujahid ibnu Jabr. Riwayat dia dari Habib bin Salim dan Mujahid bin Jabr dhaif, sebagaimana yang disebutkan oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj. Syu'bah mendhaifkan riwayat dia kalau dari Salim atau Habib bin Salim atau Mujahid bin Jabr. Ja'far bin Iyas ini tadi. Jadi beliau termasuk min asbatin nas fi fulan, namun dhaif pada riwayat yang lain. Itu biasa ya ikhwan perawi, ya. An Yusuf ibnu Mahak, dari Yusuf bin Mahak. Yusuf bin Mahak ibnu Buhzad al-Farisi al-Makki, thiqah. An Abdullah ibni Amr, dari Abdullah ibnu Amr. Abdullah di sini ibnu Amr ibnu As. Qala, beliau menceritakan, takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal dari kami pada suatu safar yang kami melakukan perjalanan. Jadi pernah Rasul dan para sahabat kemudian Rasul ketinggalan. Perjalanan tersebut disebutkan dalam riwayat Muslim, yaitu perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah. Fa'adrakana, lalu Nabi SAW bisa menyusul kami. Fa'adrakana, lalu Nabi SAW bisa menyusul kami. Waqad arhaqatna as-shalah, dan sungguh salat tersebut sudah mepet waktunya, sudah mendekati waktu salat. Dalam artiannya apa? Mereka pun menunggu Rasul, ya, karena tadi Rasul kan ketinggalan. Mereka pun ndak buru-buru ninggalkan Rasul. Mereka pun pelan-pelan sampai Rasul bisa apa? Bisa ngejar. Nah, ketemulah Rasul dalam keadaan waqad arhaqatna as-shalah. Kami pun sudah mendekati waktu sholat. Wa nahnu natawaddo, lalu kami berwudu. Nah, ketika mereka berwudu, kondisinya ya karena sudah mau mendekat waktu sholat ya. Jadi waktu itu mungkin buru-buru. Faja'alna namsahu ala arjulina, sehingga kami pun ketika berwudu tersebut mengusap kaki-kaki kami. Maksudnya apa? Mereka membasuhnya dengan buru-buru.
enggak merata basuhan tersebut. Fanada bi'a'la sautihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak dengan suara lantang, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit tersebut dari neraka atau dari api neraka. Jelas ya ikhwan? Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bab raf'us sauti bil ilmi. Nah, mengangkat suara dalam penyampaian ilmu. Nah, yang demikian itu dibolehkan, dianjurkan indal hajah, ketika ada hajat. Apa ada hajat? Misalkan libu'di, dikarenakan jauh, jamaahnya banyak, jauh orang di sana. Atau kasratul adad, jumlahnya banyak, masjid membludak, perlu ngangkat suara. Namun kalau seandainya orangnya cuma sedikit, gunakan suara secukupnya. Antum lihat di Masjid Nabawi, itu ada di tiang-tiang itu speaker. Cukup speaker itu tadi didengar sama orang-orang yang ada sekitar itu. Tak sampai jauh-jauh semasjid. Sama dulu kalau di Yaman, di pojok sini ada majelis, pojok sana ada majelis, pojok sana ada majelis, ya. Mudah-mudahan ya Allah, ikhwan ya, Allah SWT mudahkan ke depannya ya, masjid ini bisa termakmurkan ya. Pojok sana majelis, pojok sana majelis, pojok sana majelis. Indah masjid itu. Ya. Nanti pojok sana dibuka usul fikih, pojok sini dibuka tauhid, yang belajar 5 orang, 6 orang. Sana dibuka lagi mustalah hadis, ada 10 orang, belasan orang, ya. Sebagaimana di Yaman itu luar biasa, antum masuk ba'da asar, ya. Setelah dars am, antum akan melihat pojok sana ada dars, pojok sana ada dars, pojok sana ada dars, yang sana tajwid, yang sana mustalah. Di sana menggunakan suara secukupnya. Ya, secukupnya. Dan juga kondisi yang memang dianjurkan mengangkat suara diantaranya pada waktu mau'idhah. Ya. Pada waktu mau'idhah, ngasih nasihat. Pada waktu khutbah, itu juga dianjurkan dengan suara yang tinggi. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, istadallal musannif ala jawazi raf'is sauti bil ilmi. Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini tentang kebolehan mengangkat suara ketika penyampaian ilmu. Pada pernyataan beliau, fanada bi'a'la sautihi. Ya. Beliau mengangkat dengan suara tinggi. Ya. Nah, yang demikian ini tadi, yatimul istidlal, sempurna penyampaiannya, pendalilannya, dari sisi kalau memang ada hajat, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya. Memang ada hajat, ada kondisi menuntut untuk diangkat suara, maka diangkat suara. Tapi kalau enggak ada hajat, maka secukupnya. Termasuk dalam bab ini, bolehnya mengangkat suara dengan menggunakan mikrofon. Dan itu bukanlah bid'ah. Mikrofon ini tadi. Jelas ya kawan? Mikrofon. Itu bukan bid'ah. Itu cuman wasilah. Mukabbirus shaut. Tidak masalah. Namun yang jadi pembahasan, apa hukum
menggunakan mikrofon luar untuk nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Nah, dulu ya, sempet ada buku, cuman anak males bacanya, bawa pulangnya ke Indonesia juga males. Kalau tidak salah penulisnya Soleh Al-Bakri, Soleh Al-Bakri Al-Yafi'i, kalau tidak salah Soleh Al-Bakri Al-Yafi'i. Intinya di buku itu bid'ahnya suara luar speaker luar itu dipakai kajian. Sebut anak bolak-balik baca. Nyindir. Dulu pikiran masih pikiran ya. Nyindir markis baik syekh ini tadi. Karena di Views itu corongnya corong luar setiap taklim. Enggak pula karena enggak ada itulah kalau ditutup sebelah mata ya. Nyindir ini syekh ini tadi. Sudahlah, sampai sekarang enggak tahu isi buku tadi. Yang jelasnya di kopernya disebutkan bid'ah. Tapi setelah diamat-amati memang benar. Ya. Penyampaian suara luar itu cuma ada pada azan. Ya. Jadi kalau corong-corong luar itu kurang tepat. Ya. Karena memungkinkan ada orang butuh istirahat. Jelas ya ikhwan? Ya. Nah kemudian dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama berkaitan dengan sabda Nabi SAW atau ucapan sahabat ya, Abdullah ibnu Amr ya. Beliau safar bersama Nabi SAW. Demikianlah ikhwan kebiasaan para sahabat ya. Mereka apalagi safar ini disebutkan dalam riwayat Muslim safar dari Mekah menuju Madinah. Kalau safar dari Mekah menuju Madinah wallahu alam bisa jadi ini safar pulang dari haji ya, bisa jadi safar pulang dari haji. Ya, memang Rasulullah SAW ketika beliau ingin safar, kadang para sahabat itu berbondong-bondong ingin ikut melakukan perjalanan. Ya, karena ngambil banyak fawaid yang bisa diambil dalam suatu perjalanan tersebut. Kemudian juga di sini ada faedah berkaitan dengan lafadz wailun. Wailun ini lafadz yang bermakna doa atau ancaman. Itu maknanya al-halak. Kalau kita artikan di Indonesia artinya binasalah, celakalah. Wailun. Ya. Ada yang memaknakan wailun itu artinya wail itu lembah yang ada di neraka jahanam. Wail. Di sana ada lafadz yang semakna dengan ini waihun. Waih. Apa beda antara wail dan waih? Kalau wail itu ungkapan binasa tapi berupa ancaman. Adapun waih itu ungkapan kasihan. Waihak. Ya. Waihak. Aduh, kasihannya kau, binasanya kau. Tapi kasihan. Maknanya sama, binasa tapi kasihan. Ya. Jelas ya ikhwan ya, ini berkaitan dengan hadis ini. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Terdapat faedah bolehnya seorang alim mengangkat suara ketika melakukan pengingkaran atau zajr. Ketika melakukan pengingkaran atau az-zajr, mengingkari sesuatu, ya. Dia ada sesuatu yang perlu diingkari ya diingkari. Itu tadi. Wallahu ta'ala ikhwan, mungkin kita cukup dulu sampai di sini ya. Itu tamu kita itu sebenarnya mau pulang. Mungkin sebelum mereka pulang ini kita ajak makan dulu ya. Mungkin mereka mau nembus malam ini langsung. Karena besok itu ada yang dari Bukit Tinggi, karena mereka langsung mau mampir ke Bukit Tinggi. 3 hari perjalanan kalau tidak berhenti ke Aceh.
Mereka sudah berjalan dari hari Kamis kemarin, setiap provinsi mereka berhenti. Ya. Itu 2 orang, itu ada Abu Khalid sama Muhammad Jundi itu dulu belajarnya di Syihar di Hadramaut, ya. Mungkin kita sebelum berangkat mungkin ada baiknya mungkin kita ajak makan dulu, mungkin nanti ada yang beli nasi mungkin, ya. Allah ta'ala, naktafi bihadzal qadar.